Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 27 Februari 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi yang pertama pemirsa dari Kabupaten Deli Serdang. Swab antigen secara sidak di sekolah di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 17 siswa dan 5 guru di Sekolah SMP Negeri 1 Beringin dinyatakan positif COVID-19. Siswa dan guru yang dinyatakan positif COVID-19 dipulangkan dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Beginilah suasana swab antigen dilakukan secara sidak di Sekolah SMP Negeri 1 Beringin di Jalan Pantai Labu, Desa Kulanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 125 orang yang diambil sampel antigen, terdapat 17 siswa positif COVID-19 dan terdapat 5 orang guru dan 1 orang mahasiswa magang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Swab antigen yang dilakukan secara sidak ini tidak diberitahukan ke pihak sekolah agar siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas pada hari itu tidak dapat menghindar. Menurut Kepala Puskesmas Kecamatan Beringin, Dr. Gigi F. Falisna menyebutkan, untuk di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sudah sedikitnya 10 sekolah yang dilakukan swab antigen. Namun dari sekolah yang dites tersebut, hanya di SMP Negeri 1 Beringin yang ditemukan kasus siswa yang positif. Selain itu, memberi penanganan kepada siswa yang terkonfirmasi COVID-19, pihak Puskesmas juga akan melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang pernah kontak erat dengan siswa yang terkonfirmasi COVID-19. Hal ini dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus, sehingga kasus COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang tidak meningkat dan dapat segera diatasi. Bagi warga yang pernah kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan merasa takut untuk memeriksakan diri dapat berkonsultasi dan menghubungi call center Isoman OK di nomor telepon 0812 6424 3491. Kita melakukan testing terhadap 125 orang, di mana 17 siswa itu dinyatakan reaktif, 5 orang guru reaktif, dan 1 PKL, mahasiswa PKL yang reaktif. Penanganan selanjutnya kita akan melakukan tracing terhadap lingkungan dari yang reaktif tadi. Kemudian nanti kita akan mengadakan edukasi. Kita juga kan di Deli Serdang ini lagi launching juga Isoman OK ya. Isoman OK itu jadi nanti ada seperti telemedicine, di sana bisa si terkonfirmasi itu nanti berkomunikasi dengan dokter langsung. Apa tindakan atau apa pengobatan, apa yang harus dilakukannya selama isoman. Sementara itu hingga aktivitas PTM terbatas di Sekolah SMP Negeri 1 Beringin belum dihentikan pasca terpapar COVID-19 siswa dan guru. Hingga saat ini pihak sekolah masih menunggu keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polres Sibolga laksanakan patroli, melakukan kegiatan justisi dan blue light skala besar. Ya, bersama TNI Polri dan Pemko Sibolga dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan Omikron di wilayah kota Sibolga. Apel patroli gabungan dalam rangka menjaga kondusivitas situasi Kamtipmas di wilayah kota Sibolga, mengantisipasi kerumunan warga, memastikan pelaksanaan prokes, dan menjaga ketertiban umum dalam antisipasi keamanan ketertiban masyarakat Kamtipmas dan mencegah potensi kerumunan di wilayah kota Sibolga, dan sudah 12 orang terkonfirmasi COVID-19. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja SHSIK diikuti seluruh petugas Satgas COVID-19 melakukan patroli di kota Sibolga. Akibatnya banyak masyarakat yang berkeliaran tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak serta berkerumun. Malam ini di kota Sibolga kami melaksanakan patroli skala besar dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, TNI Polri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Jauh pelaksanaan kami pada malam hari ini memang kita bisa pantau kesadaran
masyarakat terhadap protokol kesehatan memang menurun karena dimungkinkan dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember angka terkonfirmasi di Kota Sibolga 0, artinya tidak ada yang terkonfirmasi. Namun di bulan Februari ini sudah mulai ada angka terkonfirmasi, bahkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, angka terkonfirmasi positif per hari ini mencapai angka 12. Sementara itu pemirsa, Kota Gunung Sitoli turun ke level 2 PPKM, namun semua pihak masih dituntut tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Sementara apabila masih ada peningkatan kasus akibat positif hasil swab antigen, Dinkes setempat harus sigap melakukan tracing dan pengobatan. Beralih dari status pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Kota Gunung Sitoli bersama 4 kabupaten lainnya di Sumatera Utara selama 3 minggu, namun kini daerah itu kembali turun ke level 2 PPKM. Menurunnya status PPKM level 2 merupakan upaya maksimal penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ketaatan semua pihak terhadap protokol kesehatan tersebut dapat menjadi rujukan dan pedoman untuk meraih level 1 ataupun zona aman COVID-19. Namun berada di level 2 PPKM saat ini, seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat turut dipantau oleh satuan tugas yang melibatkan TNI Polri. Merupakan langkah cepat kita, yaitu setiap kasus yang sudah ditemukan langsung kita minta untuk isolasi supaya ini bisa terkunci ya, jangan ada penyebaran, dan kita juga sudah melakukan tracing kontak kepada mereka masing-masing agar penyebarannya bisa dihentikan dengan cepat. Beberapa fasilitas kesehatan penyelenggara tes swab antigen di Kota Gunung Sitoli masih melaporkan hasil positif sehingga merubah update data terkonfirmasi COVID-19 setiap saat. Untuk mencegah penyebaran, tim tenaga kesehatan yang dibagi dalam 19 kelompok rutin melaksanakan pemantauan atau tracing ke rumah warga sebagai tempat isolasi mandiri maupun di rumah sakit tempat pasien dirawat. Sementara sore ini bertempat di lapangan terbuka hijau Pemkot Kota Gunung Sitoli menyelenggarakan vaksinasi massal untuk tahap 1, 2, dan 3 ataupun booster. Gerakan itu semata dalam upaya mengakhiri pandemi COVID-19. Pemirsa, guna mengatasi percepatan penanganan Omikron, pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Pendidikan menggelar vaksinasi tahap 3. Vaksinasi ini dilakukan bagi seluruh tenaga pendidik di wilayah Teluk Aru, Kabupaten Langkat. Pelaksanaan vaksinasi tahap 3 dengan jenis booster ini ditujukan untuk guru dan tenaga pendidik yang berada di wilayah Teluk Aru, seperti Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan, dan Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Pelaksanaan vaksin booster ini gencar dilakukan karena Kabupaten Langkat saat ini memasuki level 3 penyebaran Omikron. Untuk itu, para guru dan tenaga pendidik harus divaksin sesuai anjuran pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Langkat agar pembelajaran tatap muka dilakukan 100%. Pelaksanaan vaksinasi booster ini tampak sepi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan dan penyebaran COVID-19 varian baru yakni Omikron. Nova Hutapea, Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Pangkalan Susu mengatakan pelaksanaan vaksinasi booster ini ditujukan bagi guru dan tenaga pendidik serta kepala sekolah sewilayah Teluk Aru Kabupaten Langkat dengan harapan penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah dapat terus dilaksanakan. Dan saya setelah divaksin yang ketiga ini tidak ada masalah sama sekali, yang berarti saya tidak demam, masih sehat saja, cuman sedikit ada pembengkakan setelah disuntik, itu reaksi yang biasa kata pihak kesehatannya. Harapan saya setelah divaksin semakin sehat dan terbebas dari COVID-19. Jangan takut untuk divaksin karena vaksin ini aman dan juga untuk menghindari kita tidak terkena COVID-19. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, Gereja Protestan Persekutuan GPP perketat prokes COVID-19 saat kebaktian di gereja menyusul Kota Medan saat ini PPKM level 3. Di antara gereja GPP yang selalu ketat hingga saat ini dalam menerapkan prokes COVID-19 adalah Gereja GPP Resort Khusus Gloria, Jalan Sempurna Ujung, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Di Gereja GPP Resort Khusus Gloria Medan hari ini kebaktian Minggu dilaksanakan 2 sesi guna penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Kebaktian minggu ini adalah kebaktian minggu sesi kedua yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di tengah naiknya PPKM Kota Medan menjadi level 3 membuat semakin ditingkatkan penerapan prokes di gereja yang berada di Jalan Sempurna Ujung, Kecamatan Medan Dena ini. Daya tampung gereja juga maksimal 50% diisi atau hanya 2 orang jemaat yang boleh menduduki satu bangku. Demikian halnya peran Satuan Tugas COVID-19 kian ditingkatkan dengan tetap melengkapi sarana prokes yang telah tersedia di halaman gereja sehingga seluruh jemaat dapat memanfaatkannya sesuai aturan prokes COVID-19. Satuan Tugas COVID-19 Gereja GPP Resort Khusus Gloria Medan, Penatua Saud Mangapul Sianturi menyatakan, mulai dari jemaat memasuki areal gereja ini hingga mengikuti kebaktian minggu di dalam gereja, semuanya telah diatur sesuai dengan aturan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Bahkan kebaktian minggu juga tetap dilaksanakan sebanyak 2 sesi dengan hanya memperbolehkan maksimal 50% daya tampung gereja yang diizinkan diisi guna jarak aman di dalam gereja tersebut. Pihak Satgas COVID-19 gereja ini juga selalu menghimbau agar jika ada di antara jemaat yang kurang mengizinkan kondisi kesehatannya mengikuti kebaktian minggu dari rumah saja. Demikian halnya pimpinan pusat gereja GPP juga selalu menghimbau agar seluruh jemaat GPP khususnya di Kota Medan harus patuh terhadap peraturan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karenanya diharapkan agar seluruh jemaat Kristiani tetap prokes dan taat mengikuti vaksinasi dimanapun berada, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir. Syukur kepada Tuhan di mana kita bisa masih melaksanakan ibadah di tengah gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti kita pertama sekali ketika jemaat ingin beribadah itu mau masuk, kita adakan cuci tangan, kita adakan kontrol suhu, kemudian kita juga memberikan sanitizer, kemudian kita pastikan setiap jemaat yang datang beribadah itu memakai masker. Demikian juga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahkan Wali Kota Medan, benar-benar menghimbau jemaat supaya benar-benar memperhatikan protokol kesehatan demi keselamatan kita semua. Kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Wali Kota Medan masih memberikan kesempatan buat kita untuk melakukan ibadah walaupun itu hanya 50% daripada kapasitas gereja kita. Sementara itu, Pendeta Resort GPP Resort Khusus Gloria Medan, Pendeta Sadaria Nainggolan, pada khotbahnya menyatakan pada pandemi COVID-19, jemaat GPP berpegang teguh kepada firman Tuhan. Untuk seluruh warga GPP, kami anjurkan supaya tetap taat protokol kesehatan, karena dengan demikianlah kita akan tetap turut menjadi partner kerja pemerintah meminimalisir perkembangan COVID-19 ini. Dan kami mohon jangan pernah lengah untuk mentaati protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Di gereja GPP Jemaat Khusus Gloria Medan ini, kebaktian minggu dilaksanakan 2 sesi dengan pengkhotbah Pendeta Sadaria Nainggolan. Pemirsa, mayoritas masyarakat Kabupaten Toba hidup dari hasil pertanian. Hal ini tidak luput dari keberadaan pupuk bersubsidi yang menjadi salah satu modal utama para petani selain lahan yang tersedia dan bibit untuk bercocok tanam. Petani padi di Kabupaten Toba kembali mengeluhkan naiknya biaya produksi akibat kelangkaan stok pupuk bersubsidi menjelang masa tanam tahun ini. Akibat dari kelangkaan tersebut, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya melambung tinggi. Para petani pun merasa rugi karena biaya tanam jauh lebih tinggi dari hasil panen yang didapatkan. Sementara harga pupuk di pasaran untuk saat ini dengan berbagai merek seperti pupuk urea sekitar harga Rp450.000 per 50 kg, sedangkan jika bersubsidi hanya Rp140.000 per 50 kg-nya. Sedangkan pupuk merek Ponska yang non-subsidi
di sekitaran harga Rp450.000 per 50 kg jika bersubsidi hanya Rp160.000 dan untuk pupuk merek NPK sekitar harga Rp680.000 hingga Rp800.000. Salah seorang petani Iwan Siahaan mengaku memasuki musim tanam. Para petani di Kabupaten Toba mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Selama beberapa bulan terakhir, para petani kesulitan untuk melakukan pemupukan karena pasokan pupuk dari pemerintah berkurang drastis. Saat ini sebagian para petani padi di Kabupaten Toba mengalami keterlambatan untuk musim tanam dikarenakan beberapa hal, seperti hal sebelumnya dikarenakan para petani menanam jagung dan musim hujan, serta mengalami banjir bandang belakangan ini. Iwan juga berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatiannya terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di pasaran saat ini, sebab para petani sangat membutuhkan pupuk bersubsidi itu demi menekan biaya operasional saat musim tanam. Iwan juga menambahkan, akibat kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran saat ini, hasil panen para petani untuk tahun ini kurang memuaskan. Kurang lancar, Pak. Masih kurang, Pak. Kadang waktu penanam udah ditanam, pupuk nggak datang, nggak ada. Nggak ada sampai saat ini, Pak. Waktu udah panen baru datang. Jadi bingung, Pak. Iya. Kira-kira aparat desa atau kepala desa ada nggak mengupayakan biar pupuk ini bersubsidi ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari itu katanya harus dari kelompok tani. Bapak punya kelompok tani atau enggak? Punya. Tapi ya karena udah di RDKK udah dikirim, tapi ya pengiriman dari pusat belum tentu tahu, Pak. Bulan berapanya. Jadi gimana, Pak, untuk menanam nggak ada pupuk itu gimana nantinya? Ya terpaksa harus beli yang mahal itu lah, Pak. Yang non subsidi gitu ya? Yang non subsidi, Pak. Ya pemirsa, penjual makanan gorengan di Kota Medan mengeluhkan terkait kelangkaan minyak goreng akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, para penjual makanan gorengan pada berbagai sudut Kota Medan kini mengeluhkan kian langkanya minyak goreng. Ya, para penjual gorengan kebingungan karena setiap hari harus mendatangi minimarket untuk membeli minyak goreng. Sejak hilangnya minyak goreng curah akhir-akhir ini membuat para penjual gorengan kebingungan untuk memperolehnya. Bahkan saat ini kelangkaan minyak goreng kemasan juga sudah terjadi. Akibatnya para penjual gorengan pada berbagai sudut Kota Medan kini telah kebingungan untuk memperoleh minyak goreng karena tidak ada lagi di pasar-pasar atau toko. Akibatnya penjual gorengan ini harus membeli ke minimarket, itu pun kalau ada dengan jumlah yang sangat terbatas. Salah seorang penjual telur gulung dan sosis telur, Husnul, menyatakan kebingungan atas kelangkaan kedua jenis minyak goreng ini. Ia berharap agar persediaan kedua jenis minyak goreng ini, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan, normal kembali di pasar karena menjadi kebutuhan utama mereka dalam menjalankan usaha gorengan. Sebenarnya bisa menjelaskan kondisinya minyak curah sekarang bagaimana, Pak? Atau masih ada? Sekarang susah didapatkan karena sudah berbeda harga dengan yang kemasan. Jadi abang sekarang ini menggunakan kemasan? Kemasan ya, karena kemasan lebih murah. Oh, kemasan lebih murah justru ya? Ya. Abang itu kalau membeli kemasan itu di minimarket gitu? Iya, di minimarket. Di Irian lah paling. Berapa harganya? Yang 2 liter 28.000. Itu kondisi naik itu, Bang? Kalau untuk saat itu naik itu nggak? Belum. Oh, belum naik. Tapi dibatasi? Iya, dibatasi per orang 1 bungkus. Bagaimana tentang harga? Harga yang abang jualannya naik nggak? Harga tidak naik seperti biasa. Ya memang harga standarnya segitu, nggak bisa dinaikkan kalau telur gulung ini.
Sementara itu, salah seorang penjual pisang molen, Suahir, menyatakan setiap hari ia berkeliling mencari persediaan minyak goreng untuk menggoreng masakan gorengan pisang molen. Ia kerap harus kembali dari minimarket tidak mendapatkan minyak goreng karena stok habis. Sebagai solusi, ia terpaksa harus meminta tolong dengan meminjam persediaan minyak goreng kepada sesama penjual gorengan. Sejak kelangkaan minyak goreng, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan, ia tetap berjualan karena hanya dengan menjual gorengan yang menjadi tumpuan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suahir berharap agar kelangkaan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ini segera pulih karena sangat berdampak besar terhadap usahanya. Di tengah naiknya harga minyak, kedua jenis minyak goreng ini, harga jualannya tetap dan tidak mengalami kenaikan. Minyak curah selama ini, Pak? Selama ini minyak curah yang kelonan itu kan, ya terus lama-lama nggak ada, langsung pakai ini. Ini aja susah belinya. Kemasan? Iya. Jadi Bapak dari mana dapat kemasan ini, Pak? Ini dari kadang Indomaret. Indomaret, Alfamart itu. Dibatasi, Pak, ya? Dibatasi. Harganya bagaimana, Pak? Harganya kalau di Indomaret 28. Kalau di gede ya nggak tentu. Ada yang 38, ada yang 36. Nggak tentu. Pak, kadang-kadang memang bisa nggak mendapatkan minyak ini, Bapak? Kadang nggak dapat memang. Ini usahanya tutup. Ya kalau nggak ada ya kadang kawanku punya ya aku pinjam. Harus gimana, wong aku jauh-jauh dari Jawa nih loh. Ini merantau untuk apa? Nafkah anak. Kadang kalau nggak jualan gimana? Ya harusnya pemerintah harus turun tangan, harus bisa apa biar agak murah, rakyat biar mampu, istilahnya terjangkau. Kalau gini terus termasuk rakyat ekonomi hancur lah, Pak. Sementara itu pemirsa, di Kota Padang Sidimpuan, tingginya harga kacang kedelai saat ini berada di kisaran Rp12.000 per kilogramnya, membuat pengusaha tahu tempe harus kreatif untuk mempertahankan usahanya. Di Padang Sidimpuan, pengusaha tahu tempe terpaksa mengecilkan ukuran tahu dan tempe serta menaikkan harga hingga mencapai 20% supaya dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tidak stabilnya harga kacang kedelai yang terus mengalami kenaikan hingga saat ini membuat pelaku UMKM tahu dan tempe di Kota Padang Sidimpuan terpaksa mengecilkan ukuran tahu dan tempe yang mereka produksi. Salah seorang pengusaha UMKM Ganda Saputra Harap mengatakan naiknya harga bahan baku tahu dan tempe yakni kacang kedelai saat ini meningkat di angka Rp12.000 per kilogramnya. Ganda Saputra menambahkan para pengusaha terpaksa menggunakan plastik ukuran 17 x 5 cm. Padahal sebelumnya menggunakan plastik dengan ukuran 17 x 17 cm. Sementara pengusaha juga mengurangi ukuran tahu dari 70 x 7 mm menjadi ukuran 60 x 60 mm per potongnya. Ironisnya, tidak hanya mengecilkan ukuran produksi, pengusaha tahu dan tempe juga menaikkan harga hingga 20%. Sebelumnya harga tahu dijual Rp400 per potong, saat ini tahu dibanderol dengan harga Rp500 per potong. Sedangkan untuk harga tempe sebelumnya dijual dengan harga Rp700 per kemasan. Namun saat ini menjadi Rp800 per kemasannya. Hal ini terpaksa dilakukan supaya pelaku UMKM tahu dan tempe dapat bertahan di tengah situasi yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita seperti lagi, suka nggak suka kita harus jalankan. Anggota ada, karyawan ada, ya kan? Pelanggan ada, otomatis kita jalankan aja. Dulunya kita bisa produksi penuh, sekarang bisa penuh lagi lantaran hal-hal menyangkut harga komoditi ini. Dulu kan harga pasaran kacang itu di kisaran 8.000 sampai sekitar 8.500. Sekarang di kisaran 11.500 sampai 12.500. Bahkan ini ada istilahnya bayangannya mau harga naik lagi. Ya mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini bisa menindaklanjuti hal-hal ini biar kami pelaku UKM bisa berkelanjutan. Hingga saat ini pengusaha berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kacang kedelai supaya para pelaku UMKM tahu tempe tidak gulung tikar.
Pemirsa, sebuah panel listrik yang terpasang di sebuah musola di Lapangan Merdeka atau Taman Revolusi di Kota Tebing Tinggi dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan warga saat beraktivitas di taman. Warga berharap kepada PLN agar memperbaiki instalasi panel di tempat umum. Beginilah kondisi panel listrik milik perusahaan listrik negara PLN Kota Tebing Tinggi. Panel tersebut terpasang sangat rendah dan masih dapat dijangkau anak-anak yang sewaktu-waktu dapat membahayakan keselamatan. Hal ini disesalkan salah seorang warga Kota Tebing Tinggi, Haryono, yang rutin beraktivitas membawa anak-anaknya untuk bermain dan berolahraga di lokasi tersebut. Haryono mengatakan sangat menyayangkan pemasangan panel listrik yang terlalu rendah karena di sekitaran panel merupakan tempat umum dan bermain anak-anak. Sedangkan kondisi panel yang tidak terkunci dapat mengancam keselamatan warga. Ia berharap pihak dari PLN agar lebih memperhatikan instalasi listrik yang berada di tempat-tempat publik. Ya, kita sangat menyayangkan posisi panel listrik ini sangat membahayakan karena di Lapangan Merdeka ini kan merupakan tempat umum di mana banyak anak-anak bermain. Jadi dengan kondisi panel yang rendah dan tidak digembok ini bisa mengancam keselamatan warga. Harapan abang kepada pihak PLN ini bang? Ya agar lebih diperhatikan lagi lah untuk instalasi-instalasi yang berada di tempat-tempat publik supaya masyarakat merasa aman. Diharapkan dalam pemasangan panel listrik yang bertegangan tinggi, hendaknya dipasang di posisi yang aman dan terkunci dengan baik. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tingkat Kecamatan Brastagi dilaksanakan secara virtual. MTQ ini diharapkan dapat memotivasi dan menumbuh kembangkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran, khususnya generasi muda sekaligus sebagai ajang seleksi untuk qori dan qoriah tingkat kabupaten hingga nasional. MTQ Nasional yang kedua kalinya untuk tingkat Kecamatan Brastagi diselenggarakan di Gedung Kesenian Kabupaten Karo. Acara ini diikuti pihak Kecamatan Brastagi dan tokoh agama serta masyarakat. MTQ ini dibuka oleh Camat Brastagi David Cardona dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun MTQ ini dilakukan secara virtual, tidak mengurangi makna pada masa pandemi COVID-19. MTQ tingkat Kecamatan Brastagi ini adalah yang kedua kalinya yang juga dilaksanakan secara virtual. MTQ ini diikuti puluhan kafilah dari 6 kelurahan dan 4 desa sekecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Cabang tilawah anak putra-putri, tilawah remaja putra-putri, dan tilawah dewasa. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brastagi menyatakan MTQ ini sejalan dengan program pemerintah untuk menjadikan masyarakat yang lebih religius. Masa pandemi tidak mengurangi semangat untuk berprestasi, terutama bagi generasi muda. MTQ tingkat Kecamatan Brastagi ini dilaksanakan guna memotivasi dan menumbuhkan pemahaman serta pengamalan Al-Quran generasi muda, termasuk sebagai wadah pencarian bakat qori-qoriah dari tingkat desa atau kelurahan untuk seleksi ke tingkat kabupaten hingga nasional. Selain itu juga mendorong secara terus-menerus mempelajari atau menggali dan mengimplementasikan isi dari kandungan Al-Quran. Dengan demikian diharapkan pengkajian dan pengamalan qori-qoriah semakin membaik dan berkualitas pula. Sementara itu, keluar sebagai juara umum pada MTQ ini adalah kafilah Desa Sempajaya yang selanjutnya akan melakukan seleksi untuk tingkat Kabupaten Karo hingga nasional. Pemirsa, sekelompok pemuda di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi berkreasi memanfaatkan selokan untuk dijadikan tempat budidaya ikan. Tahap awal benih 2.000 ikan lele dan ikan nila ditabur sepanjang 25 meter selokan ataupun drainase. Walau tidak memiliki lahan, para pemuda ini memanfaatkan selokan yang ada di tepi Jalan Nilam, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sebelumnya selokan atau drainase yang kondisinya kumuh kini telah dibersihkan. Dengan kesepakatan dan kerjasama para pemuda ini, selokan dijadikan tempat budidaya ikan. Jenis ikan yang ditabur yaitu ikan lele dan ikan nila. Ditargetkan ikan ini dapat dipanen dalam 3 bulan ke depan. Tahap awal sebanyak 2.000 jenis ikan ditabur ke dalam selokan yang berukuran lebar sekitar 1 meter dan panjang 25 meter. Ditargetkan ke depan selokan akan dipergunakan hingga panjang 50 meter. Pengerjaannya dilaksanakan secara bergotong royong dan bertahap.
Para pemuda ini memilih berkreasi memanfaatkan selokan untuk dijadikan tempat budidaya ikan air tawar. Selokan menjadi bersih dan menambah penghasilan. Di tengah pandemi tidak membuat para pemuda berhenti berkarya. Targetnya, kreasi pemuda ini akan bernilai ekonomi serta menanamkan kemandirian pemuda dengan wira swasta. Ini awalnya parit yang kotor, kemudian kawan-kawan ngumpul, kita bikin aja inisiatifnya kawan-kawan bikin peternak lele di sini, dan kebetulan kita kan kekurangan lahan gitu, jadi kita manfaatkan aja selokan yang ada di sini. Kita nanam ikan apa nih, Bang? Kita ada 2 jenis ikan, satu lele dan nila. Udah berapa banyak yang kita tanam, Bang? Dari 2 jenis itu sekitar 2000-an ekor. Sebelumnya udah pernah menanam atau belajar? Ini sekalian kita belajar. Kebetulan di masa pandemi juga, biar pemuda-pemuda di sekitar sini juga ada kegiatan gitu. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, setelah pemerintah menetapkan kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, maka sangat dibutuhkan penerbangan langsung dari luar negeri. Pentingnya penerbangan langsung dari luar negeri ke kawasan Danau Toba guna mengoptimalkan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Effendi Simbolon ketika dikonfirmasi di Kabupaten Toba terkait peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini diungkapkannya guna mencapai target kunjungan para wisatawan mancanegara. Perlunya jalur penerbangan langsung dari luar negeri menuju kawasan Danau Toba sangat penting, yang merupakan salah satu fasilitas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan-wisatawan dari mancanegara yang ingin berkunjung ke kawasan Danau Toba. Effendi Simbolon mengatakan saat ini target Wisman ke Indonesia sangat jauh berkurang jika dibandingkan dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Menurutnya disebabkan beberapa faktor, diantaranya belum dibukanya kembali jalur penerbangan langsung dari luar negeri ke kawasan Danau Toba menyusul pada situasi pandemi COVID-19. Dikatakan saat ini jalur penerbangan dari luar negeri menuju kawasan Danau Toba harus melalui beberapa kali transit sehingga para wisatawan dari mancanegara merasa lelah ketika sampai di tujuan. Effendi Simbolon berharap agar penerbangan destinasi pariwisata super prioritas ini didukung fasilitas yang memadai termasuk membangkitkan budaya kearifan lokal di kawasan Danau Toba. Karena selama tidak dibuka jalur penerbangan langsung dari Eropa, negara-negara yang memang punya kebiasaan untuk berwisata, dari Amerika, dari wilayah Asia, ke penerbangan langsung ke Kuala Namu atau ke Silangit, maka akan sulit. Paling kita hanya bisa dapat wisatawan lokal, dan wisatawan lokal memang ya kita alhamdulillah ya, kita syukuri, tapi dari sisi capaian untuk peningkatan devisa dan juga untuk peningkatan pendapatan asli daerah, saya kira akan sulit. Jadi tidak seimbang dengan predikat yang diberikan bahwa ini adalah daerah tujuan wisata yang klasifikasi super gitu.
Ya pemirsa, bagi Anda pecinta wisata, sudah pasti liburan bersama keluarga tentu menyenangkan dan bisa menjadi obat penghilang lelah dan juga stres. Untuk itu, adanya weekend atau libur tanggal merah jadi momen yang paling pas untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, buat Anda yang berdomisili di seputaran Kabupaten Hasundutan dan tidak ingin pergi jauh-jauh karena alasan untuk menghemat waktu, aktivitas olahraga air sepertinya dapat dicoba. Berenang di kolam renang yang ada di Desa Sarsiantar Matiti 2, Jalan Pakat kilometer 8, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan ini jadi alternatif untuk liburan bersama keluarga. Untuk masuk ke lokasi kolam renang ini dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000. Di lokasi ini juga memiliki luas lahan sekitar 2,5 hektar yang terdiri dari 3 kolam dengan fasilitas cafe resto, live music, produk-produk UMKM dan permainan untuk anak-anak dapat dinikmati oleh para pengunjung. Bermain air tentulah sangat digemari banyak orang. Anak-anak hingga dewasa nggak akan menolak deh kalau diajak bermain air dan juga berenang. Selain seru, aktivitas berenang juga memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Menjaga stamina dan fisik tetap fit bisa kok kamu dapatkan dengan sembari refreshing. Nggak usah jauh-jauh di sekitaran Jakarta, ada beberapa kolam renang dengan fasilitas dan pemandangan mantap yang membuat serta mengisi libur kamu semakin menyenangkan. Mengaku selama pandemi COVID-19 ini, para pengunjung yang datang ke lokasi ini sangatlah jauh berkurang jika dibandingkan dengan keadaan normal sebelumnya. Seperti biasanya pada hari libur di akhir pekan dan libur hari besar lainnya, lokasi ini selalu dipadati oleh pengunjung, baik wisatawan daerah maupun mancanegara. Meski demikian, Denada berharap kepada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dapat memberikan perhatian lebih terhadap usaha yang dikelola. Saat ini kebetulan karena pandemi COVID-19 agak berkurang tamu-tamu, apalagi siang dan malam berkurang, Pak. Tidak menentu, Pak. Kadang kalau hari Minggu, Sabtu Minggu itu bisa dibilang kita kurang fasilitas, terlebih kamar mandi atau tempat duduk atau tempat santai, ya kira-kira begitu, Pak. Kalau hari libur besar macam tahun baru atau pasca hari raya, ya agak lumayan juga. Lumayan, Pak, ya. Ya bisa dilihat sendiri, Pak, ya macam ini jalan kita bisa dibilang belum memadai, masih banyak kekurangannya, Pak. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, tanaman kurma kini dapat berkembang dan berbuah dengan baik di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya pemirsa, seorang petani di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, pertama kalinya berhasil membudidayakan kurma di Kabupaten Karo. Kurma yang dengan nama latin Phoenix dactylifera identik dengan tanaman dari Timur Tengah. Di Indonesia, kini telah dikembangkan budidaya jenis kurma tropika. Di Kabupaten Karo, pertama kali budidaya kurma ini oleh Benar Ukur Tarigan, seorang petani desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Di desanya yang berada di kawasan lereng Gunung Sinabung, tumbuh subur tanaman kurma yang berbuah dengan rasa manis dan legit. Bibit awal dirinya
mengimpor dari Laboratorium Pengembangan Kurma Negara Inggris. Bibit kurma yang telah melalui proses mutasi genetik dan adaptif dan toleran dan dapat tumbuh dan berbuah di negara tropis. Benar Ukur Tarigan, penggiat kurma perdana di Tanah Karo ini, telah 4 tahun menanam kurma dengan umur yang bervariasi. Telah menghasilkan buah rutop atau kurma muda maupun yang telah dipanen. Untuk perawatan, tanaman kurma tidaklah sulit. Yang perlu dilakukan adalah penyiraman yang rutin dan kemudian pemupukan susulan hingga tanaman kurma menjadi dewasa. Setelah berbunga, selanjutnya melakukan proses penyerbukan, di mana angin dan serangga turut memegang peranan penting dalam perkawinan silang untuk menghasilkan buah kurma. Perbedaan antara pohon kurma jantan dan betina terletak pada bunganya. Kurma jantan, ukuran bunganya lebih kecil, berwarna putih, serta mengandung zat tepung. Untuk menghindari gangguan dan buah tumbuh lebih optimal dengan melakukan pembungkusan buah kurma sampai panen. Tanaman kurma tropis yang telah berumur 3 hingga 4 tahun menghasilkan 10 sampai 15 tandan. Pertandannya menghasilkan buah kurma sampai 30-an kilogram. Benar Ukur Tarigan menuturkan bahwa tanaman kurma tropis ini dapat tumbuh baik dan dapat diandalkan di kawasan lereng Gunung Sinabung. Diketahui buah kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan dan budidaya kurma tropis ini menjanjikan untuk peningkatan perekonomian. Alasan saya menanam kurma karena saya lihat di Timur Tengah berbuah kurma. Dan saya meneliti tentang ketinggiannya dari permukaan laut, udaranya, curah hujannya sama dengan di Thailand. Saya pernah ke Thailand, saya lihat di sana dengan ketinggian 1.900-800 meter semua tumbuh kurma. Dan saya lihat dari segi ekonominya sangat menjanjikan sekali. Makanya ada lahan saya 1,5 hektar, saya memberanikan diri di Kabupaten Karo ini menanam kurma. Dengan hasil sekarang sangat baik sekali. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, kesenian merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Namun pelestarian ini ternyata terhambat karena pembuat alat-alat seni tradisional semakin berkurang. Komunitas pengrajin Upa Gordang, salah satu pembuat alat-alat seni tradisional yang masih bertahan di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Komunitas ini telah memproduksi alat-alat musik tradisional Batak Toba sejak setahun terakhir. Kerajinan alat-alat musik tradisional ini telah dikenal sejak dahulu di kalangan masyarakat Batak Toba yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hasil kerajinan komunitas pengrajin Upa Gordang ini telah banyak dijual di dalam negeri hingga ke mancanegara. Sebagai salah satu peluang untuk membangkitkan usaha mikro kecil dan menengah, hasil kerajinan alat-alat musik tradisional ini merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan dan berkelanjutan, sekaligus mendukung destinasi pariwisata super prioritas yang ada di kawasan Danau Toba. Berbagai alat-alat musik tradisional Batak Toba yang telah diproduksi para pengrajin seperti alat musik gondang, tagading, kecapi, seruling, pemila, dan garantung. Alat-alat musik tradisional ini terbuat dari berbagai jenis kayu seperti kayu pohon nangka, kayu juar, dan kayu receh. Harga hasil kerajinan alat-alat musik tradisional ini bervariasi mulai dari harga 8.000 hingga puluhan juta rupiah dan telah dilengkapi dengan ornamen yang mendukung. Salah seorang pengrajin alat-alat musik tradisional Batak Toba, Martahan Sihotang, mengatakan bahwa komunitas pengrajin Upa Gordang mulai dibentuk dan saat ini masih dengan swadaya. Martahan juga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan hasil kerajinan yang dapat dilakukan. Ini menjadi sebuah keberlanjutan dari kebudayaan dan mendukung dari destinasi super prioritas Danau Toba ini. Pengrajin alat musik ini juga akan menjadi ekonomi kreatif untuk pariwisata. Gitu. Harapan wisatawan akan bisa mendapatkan merchandise atau oleh-oleh berbentuk instrumen alat musik dari Danau Toba ini.
Kepala Desa Turpuk Limbong, Victor Sinaga mengatakan kondisi ini agar menjadi perhatian oleh pemerintah karena sebagai tempat pembuatan alat-alat musik tradisional khususnya di Kabupaten Samosir. Komunitas pengrajin Upa Gordang mengharapkan kedepannya menjadi pewaris pembuat alat musik tradisional Batak Toba yang dapat mengajarkan kepada generasi muda lainnya. Pengrajin alat musik tradisional ini masih berjalan kurang lebih kira-kira setahun. Itu warisan daripada orang tua beliau. Harapan kita ke depan pengrajin ini akan memproduksi alat-alat musik tradisional Batak. Nantinya harapan kita ke depan untuk para mereka ini pelaku-pelaku pembuat alat musik tradisional supaya jangan punah. Ke depan mereka ini akan mengajarkan kepada seluruh anak-anak generasi muda kita ini supaya jangan sampai alat musik tradisional Batak itu sampai hilang. Untuk mengatasi permasalahan limbah sampah plastik di wilayah Kabupaten Karo, Karang Taruna Kota Kabanjahe berinisiatif mendirikan bank sampah. Ya, sampah di plastik didaur ulang menjadi bahan biji plastik yang berguna dan bernilai ekonomis. Karang Taruna, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe berinisiatif mendirikan bank sampah. Pendirian bank sampah ini untuk mengolah limbah sampah plastik menjadi bahan yang berguna, seperti bahan furniture, karpet, dan yang lainnya. Ketua Karang Taruna Kelurahan Padang Mas Arif Putra mengatakan, terbentuknya bank sampah ini karena banyaknya limbah sampah plastik yang dibuang masyarakat, kerap berserakan di jalan sehingga mengganggu. Padahal limbah sampah plastik dapat kembali didaur ulang menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Masyarakat yang menghantarkan limbah sampah plastik ini akan dibarter dengan bahan sembako seperti beras, minyak, gula, dan yang lainnya. Kedepannya, Karang Taruna Kelurahan Padang Mas akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil daur ulang sampah berupa biji plastik. Bank sampah ini karena kemarin kami lihat beberapa sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kami dari Karang Taruna Kelurahan Padang Mas mempunyai inisiatif untuk mendaur ulang sampah menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan. Konsep ini kita memberdayakan masyarakat, jadi nanti ada beberapa dari Karang Taruna yang langsung door to door untuk membeli limbah-limbah plastik yang ada di masyarakat gitu. Termasuk juga dengan adanya juga dengan peran dari pihak pemerintah seperti lurah dan kepling gitu untuk memfasilitasi kepada masyarakat. Lurah Padang Mas Aldian Purba mengapresiasi Karang Taruna yang mendirikan bank sampah ini. Kegiatan positif ini didukung pemerintah dan juga membantu pemerintah agar masyarakat tidak membuang sampah plastik sembarangan agar peduli terhadap lingkungan. Ya, pemirsa, informasi terkait daur ulang sampah plastik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alviniakori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.